Stefan, kamu bisa lihat aku. Jadi Stefan, ibu tidak ngurangi bahasa isyarat. Tapi Stefan, kamu tahu, Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ingin ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak, yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi, karena itu, kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Rabu 1 Desember 2021, Hari Disabilitas Internasional. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kemensos RI menyiarkan langsung dari Gedung Aneka Bakti sebuah video yang nantinya akan menjadi viral di seluruh jagat maya di Indonesia. Sebelumnya, Mensos Tri Risma hari ini dikritik seorang pria tunarungu karena dinilai memaksa seorang anak yang menyandang tunarungu untuk berbicara di hadapan publik. Dalam bahasa isyarat, Stefanus mengatakan, "Ibu, mohon maaf, saya mau berbicara dengan ibu sebelumnya." Bahwasannya, anak tuli itu memang menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak untuk kemudian dipaksa bicara. Tadi saya sangat kaget ketika ibu memberikan pernyataan. "Mohon maaf bu, apa saya salah?" Ucap Stefanus, seorang penyandang disabilitas yang saat itu sedang berbicara dengan Ibu Risma. Ibu Risma pun menjawab kritik dari Stefanus. Ia mengaku memaksa para penyandang tunarungu yang ada di lokasi itu untuk berbicara. Dan saya kutip, "Jadi karena itu kenapa ibu paksa kalian untuk berbicara? Ibu paksa memang supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat, tapi kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik lagi." Ucap Ibu Risma yang menjawab kritikan dari Stefanus. Dari sini kita dapat melihat perspektif Bu Risma mengenai penyandang disabilitas. Lalu sebenarnya apakah seorang disabilitas ternyata dapat sembuh bila dilatih dan dipaksakan? Apakah pola pikir dari Ibu Risma merupakan hal yang positif atau negatif? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat harus menghadapi seseorang yang merupakan penyandang disabilitas? Pertanyaan ini akan saya bahas dalam video kali ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai berdiskusi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Misalnya ada orang yang tangannya diamputasi akibat sebuah kecelakaan, itu termasuk disabilitas. Misalnya ada orang yang memiliki retardasi mental, itu termasuk disabilitas. Misalnya ada orang yang tidak bisa melihat, itu termasuk disabilitas. Di undang-undang yang sama, pemerintah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, di mana setiap penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dan hak asasi yang sama pula. Lalu sebenarnya apakah benar setiap penyandang disabilitas di Indonesia sudah mendapatkan hak asasi yang sama? Atau apakah setiap masyarakat penyandang disabilitas harus dipaksa untuk melawan disabilitas mereka agar dapat hidup dengan tanda kutip normal? Untuk itu kita harus kembali kepada kata ableism. Dikutip dari Ashley Eisenmenger, seorang PR coordinator dari Access Living, ableism adalah bentuk diskriminasi dan prasangka sosial terhadap penyandang disabilitas berdasarkan keyakinan bahwa kemampuan khas lebih unggul. Kemampuan khas di sini yang seperti melihat, mendengar, berpikir, dan bertindak. Pada intinya, ableism berakar pada asumsi bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perbaikan atau penyembuhan dan mendefinisikan seseorang dari disabilitas mereka. Ungkapan-ungkapan seperti ini menyiratkan bahwa kecacatan membuat seorang kurang dari, atau kecacatan itu buruk, negatif, sebuah masalah yang harus diperbaiki. Banyak orang tidak bermaksud menghina, dan banyak orang yang memiliki niat baik,
Tetapi bahkan komentar dan tindakan yang bermaksud baik pun dapat berdampak serius pada penerimanya. Di Indonesia, orang-orang yang merupakan seorang penyandang disabilitas seperti Sevan tidak sedikit jumlahnya. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 9,7% dari jumlah penduduk, atau sekitar 26 juta orang. Tetapi, hingga saat ini masih ada hak penyandang disabilitas yang terabaikan. Yuktiasih Proborini, seorang ibu penyandang disabilitas pengguna kursi roda, berangkat dari stasiun Semarang menuju stasiun Kota Jakarta untuk menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta. Awalnya, perjalanan Ibu Yuktiasih berjalan dengan lancar. Tetapi ketika kereta sudah sampai, Ibu Yuktiasih mengalami kesulitan untuk keluar dari kereta ketika pintu khusus disabilitas yang biasanya ia gunakan ditutup. Ibu Yuktiasih dipaksa untuk keluar dari kereta. Tetapi karena lorong kereta yang sangat sempit, kursi roda Ibu Yuktiasih tidak dapat melewati gerbong kereta tersebut. Alhasil, Ibu Yuktiasih terpaksa harus digendong oleh seorang petugas, di mana Ibu Yuktiasih sendiri tidak merasa nyaman haknya sebagai seorang wanita terpaksa disinggung karena fasilitas yang tidak inklusif. Ibu Hernawati, seorang penyandang disabilitas kursi roda yang sudah berusia 65 tahun, sering mengalami kesulitan ketika sedang menikmati fasilitas sarana dan prasarana publik. Ibu Hernawati sering diberikan bantuan oleh masyarakat, tetapi banyak sekali masyarakat yang ingin membantu, tetapi tidak tahu cara yang tepat untuk membantu Ibu Hernawati. Pada beberapa saat beliau dibantu, Ibu Hernawati pernah terjatuh dari kursi roda. Selain itu, banyak sekali trotoar yang masih rusak di Indonesia. Hal ini semakin mempersulit Ibu Hernawati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di ibu kota. Di seluruh DKI Jakarta, hanya 16% trotoarnya yang layak untuk digunakan oleh penyandang disabilitas. Untuk membantu penyandang tunanetra, beberapa trotoar di Indonesia sudah dilengkapi dengan guiding block. Tetapi sayangnya, banyak dari guiding block tersebut tidak sesuai penempatannya. Bahkan ada guiding block yang mengarah ke pohon. Maka di sini ditekankan bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran mereka mengenai pentingnya memenuhi hak asasi setiap warga negara, baik mereka yang merupakan seorang penyandang disabilitas atau bukan. Bagi orang yang ingin membantu penyandang disabilitas, sebaiknya tambahlah wawasan Anda agar dapat membantu orang-orang tersebut dengan tepat. Melihat banyaknya orang yang justru melukai daripada membantu, meningkatkan resiko bahaya bagi penyandang disabilitas yang tinggal di Indonesia. Bagi pemerintah, sebaiknya mulai pembangunan inklusif yang juga dapat mendukung keseharian penyandang disabilitas. Dengan hal tersebut, penyandang disabilitas akan merasa kenyamanan dan keamanan dalam memenuhi keseharian mereka. Dari video Ibu Risma tadi, kita dapat belajar bahwasannya bukan tidak menghargai pemberian Tuhan, tapi kitalah yang harus belajar menghargai dan menyadari bahwa pemberian Tuhan untuk masing-masing manusia itu berbeda dan punya tujuan. Salah satunya agar kita tidak angkuh dan memukul rata semua orang tanpa melihat keterbatasannya. Saya Gunung Mahameru dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.